sedang dijalankan di sini. Kita buka masker dulu ya. Ya. Ya, jadi baik Bu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di posko sektor 21 Satgas Citarum Harum. Ini sebelumnya saya sampaikan ini adalah ruangan posko sektor 21 Satgas Citarum Harum. Ini ada ruang di bawah, ada dari mulai kantor makonya, kemudian para anggota, ada musola, kemudian kita lihat pintas di sini juga ada beberapa tanaman. Ini sedang kita coba budidayakan strawberry jenis Red Giant dan jenis Kelly Bright. Kemudian juga ada beberapa tempat di situ nanti kita akan tanamin tanaman-tanaman endemik ya, tanaman-tanaman khusus yang nanti ini akan menyatu dengan taman keanekaragaman hayati. Kemudian kalau ditanyakan tanaman apa saja sih yang dikembangkan di sini, ini kebetulan kita sejalan dengan program dari Dinas LH Pemerintahan Kota Cimahi. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mencoba untuk menginisiasi dari mereka untuk ada keberlanjutan program ya, yang memang tempat ini awal saya menjabat sebagai dan sektor tahunya adalah Taman Kehati. Nah, tetapi sepertinya kurang mengarah kepada apa sih tujuan, apa sih manfaat dari Taman Kehati. Nah, disinilah mencoba bagaimana kita bisa mengembangkan daerah yang indah ini ya. Kita lihat di depan itu ada panorama, itu ada beberapa tanaman endemik yang memang asli dari sini. Kemudian mencoba kita untuk menambahkan beberapa lagi yang sekiranya nanti bisa mengundang minat ya, orang untuk bisa hadir di sini, bisa berbahagia dengan keluarga, bisa menghirup udara segar di alam yang seperti ini. Kita mencoba mengembangkan beberapa jenis tanaman yang nanti akan kami budidayakan, seperti halnya kami menanam tadi jenis stroberi, ada 3 jenis stroberi. Yang tadi juga saya sampaikan di depan, ada Red Giant, ada Kelly Black, ada juga jenis tanaman terbaru yang kami coba kemarin cari di daerah Ciwidey, dan itu alhamdulillah menjadi sebuah hal yang baru yang sebelumnya memang tidak ada. Kemudian juga kita ingin memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kenapa tidak sih kita bisa mengembangkan tanaman dengan cara grafting ya, dengan cara tempel entres maupun tempel sisip yang nanti bisa kita lihat di dalam. Itu kira-kira yang kalau bibit yang saat ini tersedia apa aja tuh Komandan? Bibit di sektor 21 ini kita ada di atas tempatnya, tapi ada beberapa bibit tanaman, ada 3 jenis saya kelompokkan ya, dari mulai bibit kopi arabica khususnya, kemudian ada bibit tanaman buah, di situ ada alpukat ya, kemudian ada nangka, kemudian ada mangga, kemudian sedikit kami punya pohon pete ya, jengkol. Nah, kemudian ada tanaman kayu keras juga, salah satunya ada tanaman mahoni ya, kemudian ada eukaliptus, ada juga tanaman manii, ada tanaman tarum juga kalau tidak salah, kemudian beberapa tanaman lain yang memang kita mencoba nanti ini untuk memperkaya jenis tanaman yang nanti akan kita juga sumbangkan kepada sektor yang lainnya membutuhkan, yang mungkin membutuhkan bibit walaupun tidak dalam jumlah yang banyak. Demikian halnya juga nanti untuk mengisi kekosongan lahan yang ada di Taman Kehati ini. Mungkin seperti itu. Sambil kita lihat ya. Ya, baik ya. Ini hati ini jalannya agak terjal. Memang nanti mungkin kita akan bedain juga ini. Ya, kantor saya, kantornya dan sektor. Ya. Di depan kita ini adalah kantor ruangan kepala sektor. Yang sebelumnya memang kita hanya sendiri di situ. Jadi saya belum dilengkapi dengan ajudan. Kemudian staf saya juga masih di belakang ya, di rumah yang di dekatnya aula itu. Kemudian kami mencoba untuk memanfaatkan lahan kosong ini untuk mencoba membuatkanlah tempat kantornya Baop ya, Mitra Operasi Sektor, Min ya. Kemudian perlu ada juga tempat untuk ajudan. Kalau ada teman-teman yang kebetulan para pejabat terdata
siapa sih yang pernah mampir ke pondok kita ini, ke sektor 21 ini. Demikian juga pekerjaan administrasi yang dilaksanakan oleh staf kami juga bisa tertata dengan baik ya. Penyimpanan administrasi juga tertata dengan baik dan terkunci. Supaya juga dokumen-dokumennya juga relatif lebih tertata dan aman. Rencananya akan pengembangan stroberi, taman stroberi nanti. Ya. Nah, ini yang masih kosong ini rencana kami depan nanti kita buat semacam tempat untuk bersantai lah ya. Rencana saya akan saya buat ada kolam ikan koi ya, kemudian permintaan anak-anak dibuat dalam bentuk bulat ya oke. Kan komandan sektor ini adalah unsur pelayan, jadi kita harus juga loyal kepada bawahan ketika memang mereka suka dengan model seperti ini. Kenapa tidak, ternyata memang ada bagusnya ya, kita buat kolam ikan bukan untuk budidaya tapi hanya untuk kolam hias, supaya kita kalau misalkan ada waktu senggang kita bisa nyantai di sini sambil menikmati stroberi ya. Ada juga nih tempat duduknya di kanan kirinya. Kemudian itu ada stroberi. Ini kebetulan kita lihat ini para gober kita ini sedang survei ngangkutin tanah pupuk. Nanti untuk mengembangkan stroberi yang jenis baru tadi itu sampai ke belakang. Dan yang kita lihat di belakang sendiri itu ada paralel, nanti itu akan kita tanamin pepaya California. Jadi tanaman-tanaman yang sekiranya nggak butuh waktu lama lah untuk dipanen. Sehingga saya berharap baik anggota TNI, sektor 21 maupun gober ini bisa menikmati apa yang kita tanam di sektor ini. Jangan nunggu tahunan, nunggu Citarum selesai itu bunga pun belum gitu kan. Kapan kita bisa menikmati ya? Kota Cimahi, Dinas Pertanian dan Disbudpar Kota Cimahi, Komandan. Ya pasti ada, karena memang awal kemarin kira-kira 3 minggu yang lalu itu adalah pertemuan perdana saya dengan LH. LH diwakili oleh Pak Dadan, Saukabit dengan Pak Ami, ya, termasuk Pak Ringu-Ringu. Ya. Kemudian ada dari Taman, ada dari Dinas Pertanian yang hadir kemarin Ibu Mita. Kemudian bahkan dari perangkat desa, ada yang mewakili dari kepala desa, ada juga yang dari Dinas Pariwisata ya, Pemkot Cimahi juga. Kita membahas intinya bahwa kalau kemarin masih mapping, pemetaan tentang daerah yang ada di sekitar kita ini. Kemudian insya Allah kita harapkan Oktober 2022 ini sudah kelar. Makanya dalam rangka itu kami mensupport mereka supaya lebih semangat dengan memberikan sedikit improvisasi lah, sedikit apa yang bisa kita bantu untuk bisa mengembangkan lebih besar lagi Taman Kehati ini. Ya, kita masukin lah tanaman-tanaman tadi yang saya katakan tadi, sehingga lebih indah tentunya. Di samping memang Taman Kehati ini merupakan sebuah kewajiban kepada seluruh kepala daerah, kota maupun kabupaten harus mempunyai taman keanekaragaman hayati. Dan perlu kami jelaskan bahwa taman keanekaragaman hayati ini adalah sebuah kawasan, ya, sebuah kawasan cadangan di luar kawasan hutan, ya, yang berfungsi sebagai konservasi secara in situ maupun ex situ, artinya di luar habitat maupun di dalam habitat, yang mana fungsinya adalah mereka merupakan vegetasi tanaman di mana proses penyebaran benihnya ini dilaksanakan oleh satwa yang hidup di hutan tadi ya. Jadi ada simbiosis mutualisme antara satwa penebar benih atau penebar biji dengan tanaman vegetasi itu sendiri. Nah, kemudian tujuannya apa sih kok harus dibuat Taman Kehati di setiap pemerintah kota kabupaten? Tujuannya adalah untuk ya menyelamatkan spesies tumbuhan atau tanaman endemik. Artinya pasti ada tanaman-tanaman ya lokal, tanaman asli, ya tanaman langka yang dipunyai oleh Cimahi ini yang mungkin hampir punah. Oleh karena itu perlu dimasukkan di Taman Kehati supaya kepunahan ini bisa dihindari. Nah, itulah tujuannya Taman Kehati. Dan beberapa manfaat yang lain, yang pertama adalah bagaimana untuk mengembangkan ya, mengembangbiakan tanaman tumbuhan endemik tadi, kemudian sebagai
sarana untuk edukasi juga, kemudian sebagai sarana untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan ya dan sebagainya, termasuk di sini adalah kawasan atau ruang terbuka hijau ya. Ruang terbuka hijau kemudian sebagai tempat genetika tumbuhan dan satwa ya. Intinya semua bahwa Taman Kehati ini adalah suatu area kawasan di luar hutan di mana itu sangat dibutuhkan oleh setiap pemerintah daerah dalam rangka untuk melindungi atau mengamankan ya tanaman-tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang merupakan ciri atau asli atau tanaman lokal yang dulu pernah ada di Cimahi ini yang mungkin sudah hampir punah. Makanya kita gali lagi, jangan sampai itu sama sekali nggak ada, sehingga itu perlu dikasihkan tempat namanya taman. Seperti durian Kamajaya hasil dan ya. Betul Mas. Ada durian Kamajaya, kemudian kalau kita lihat ada tanaman gandaria Cimahi ini. Ya termasuk ada bunga Raplesia jenisnya, saya agak lupa tapi jenisnya Raplesia. Nah itu semua nanti mencoba kita petakan di sini. Kita mappingnya sudah ya. Kita mapping pemetaan dari teman dari DLH kemarin diajak juga untuk melihat dari foto udara ya. Kemudian nanti kita bantu-bantu juga bagaimana untuk bisa mewujud itu sehingga masyarakat juga di sini merasa senang dan ini harapan kami jadi ikon Cimahi nanti ya. Karena sebenarnya di bawah sana sudah dibangun oleh sebelum saya ada jogging track. Kemudian ada ya pintu gerbang yang kita bisa indahkan lagi nanti, termasuk ini kalau minggu pagi ini ibu PKK masyarakat kampung di sini sudah ikut senam ya aerobik di sini dan lumayan ya gitu. Di sini ada demplot pupuk dan tempat pembibitan dan klaster gitu, klaster pembibitan tanaman. Ada, nanti kita mungkin bisa lihat di demplot pupuk ya. Kita lihat-lihat ya. Pembangunan kantor. Nah, di sini kita lihat itu ada demplot pupuk ya. Demplot pupuk ini adalah Bios 44 ya. Demplot pupuk Bios 44 ini nanti akan coba kita lengkapi lagi dengan pupuk organik cair yang coba akan kami buat ya. Tapi ini belum ada di sini, itu baru kami rencanakan dalam waktu dekat. Kami coba ingin mengembangkan dari urin kelinci ya. Karena saya sudah pernah coba ini dan ternyata memang untuk urin kelinci ini ketika kita fermentasi secara apa namanya anaerob ya, itu luar biasa hasilnya, kandungan nitrogennya menjadi lebih meningkat dan sangat mudah untuk cara membuatnya. Kita hanya membutuhkan urin kelinci yang didapat dari hewan kelinci yang akan dipelihara di sini dan kebetulan ini karena merupakan taman Kehati yang sangat dipenuhi nanti oleh tumbuh-tumbuhan ya, sehingga saya pikir tempat ini perlu ada yang namanya sumber pupuknya itu sendiri. Kalau pupuk kita nggak ada, tanaman bagaimana nanti? Makanya saya mencoba untuk membuat nanti pupuk dari urin kelinci ini yang memang mengandung kadar nitrogen cukup tinggi sehingga dibutuhkan dengan tanaman-tanaman ini, sehingga harapan kami tanaman-tanaman yang akan tumbuh nanti di sini akan semakin subur. Diharapkan 3 tahun itu sudah berbuah. Ada beberapa juga tanaman durian Kamajaya, walaupun sepertinya tidak semuanya saya lihat tumbuh ya, mungkin ada sedikit ditebang atau mungkin di ini, tapi nanti akan Bu Mita dari pertanian itu sudah menyampaikan ke saya nanti akan didukung lagi sehingga betul-betul tanaman khusus atau tanaman endemik Cimahi ini nanti insya Allah akan bertebaran di Taman Kehati. Di Taman Kehati Kota Cimahi ini ada juga taman bambu, beragam jenis bambu yang tumbuh di sini.
Ya, ini bisa dijadikan edukasi juga destinasi bagi warga Kota Cimahi untuk bersantai setelah jogging. Nah, ini dia. Cuma saran dari kita, kalau datang ke sini jangan lupa untuk menggunakan lotion anti nyamuk. Cekidot. Ya.